Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidef Rizky, mahasiswa Matematika Angkatan 2017, NIM 17031133377. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang makalah Kapita Selecta yang saya susun, yaitu menemukan parameter-parameter sel surya menggunakan pemrograman linear. Nah, kita masuki bab 1, yaitu 1.1 pendahuluan. Pada saat ini, kita sedang menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan akibat penggunaan bahan bakar konvensional. Oleh karena itu, energi alternatif telah diarahkan di mana sel matahari adalah satu-satunya sumber kelimpahan energi. Sel surya memasok energi untuk waktu yang lama. Persamaan Kepler dan Barker pada persamaan matematika dengan masalah tiga tubuh digunakan dalam mekanika langit untuk menyelesaikan masalah dengan satelit orbit. Teknologi film tipis selalu lebih murah tetapi kurang efisien daripada teknologi konvensional lainnya. Namun, telah meningkat pesat selama setahun terakhir gitu ya. Banyak bahan ringan diproduksi dengan cara berbeda-beda pada media yang berbeda. Nah, dalam model ideal sel surya, sel muncul menggunakan sumber arus listrik oleh dioda ganda. Sementara, praktis tidak ada sel surya yang ideal untuk masing-masing yang memakai resistensi paralel dan resistensi seri. Resistensi masing-masing sebagai simulasi realitas ditunjukkan pada gambar 1 yang ada pada makalah ini. Selanjutnya, 1.2 rumusan masalah. Dalam penelitian ini, masalah pemrograman linear telah digunakan untuk pertanda maksimum dan nilai minimum dari parameter output sel fotovoltaik dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan nilai eksperimental. Metode ini digunakan untuk beberapa aplikasi. Nah, kita lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 parameter fisik sel surya. Dari gambar 1 tadi, keluaran saat ini dari sel-sel surya sama dengan keluaran saat ini dari sumber arus dalam dioda seragam. Arus pada resistensi yang terletak pada paralel. Tegangan pada kedua ujung dioda resistor sama dengan tegangan pada sisi V ditambah arus dikali resistensi. Investigasi plot tegangan saat ini banyak faktor yang harus dihitung seperti mengisi faktor, energi output maksimum yang dilambangkan dengan PM yang didasarkan pada VOC dan ISC. Nah, pertama ada rumus FF sama dengan PM per VOC dikali ISC sama dengan VM dikali IM per VOC dikali ISC. Seperti yang bisa kita lihat pada makalah. Di mana PM ini adalah daya tarik titik maksimum. VOC tegangan sirkuit terbuka, ISC arus hubung singkat. Ketika FF meningkatkan PM, peningkatan juga. Dengan demikian daya output meningkat. Kemudian adalah mungkin untuk mempelajari efisiensi konversi energi sel surya yang ditandai dengan rasio foton keluaran terhadap foton terjadian. Seperti ada rumus tau sama dengan PM per E dikali A dikali 100%. Itu rumus kedua. Di mana E adalah radiasi optik dalam megawatt per sentimeter kuadrat. Dan A adalah luas permukaan sel dalam sentimeter kuadrat. Dan merupakan kapasitas yang diperoleh terbesar dalam megawatt per sentimeter kuadrat. Menggantikan persamaan 1 dalam persamaan 2, maka didapatlah tau sama dengan VOC dikali ISC dikali FF per E dikali A dikali 100%. Persamaan 3 mendapatkan efisiensi yang merupakan ekspresi dari jumlah cahaya yang diubah menjadi listrik. Nah, tinjauan pustaka selanjutnya adalah pemrograman linear. Pemrograman linear adalah satu metode paling penting untuk menyelesaikan masalah administrasi dengan mengandalkan rumus matematika yang disebut model linear, yang mencakup penghapusan objek dan kendala terkait. Dalam penelitian ini, komponen model linear dan penentu utamanya akan dibahas. Model pemrograman linear biasanya dibangun sesuai dengan formulasi yang mengungkapkan sifat masalah yang akan ditentukan secara matematis. Formulasi ini berisi 3 bagian utama: fungsi tujuan, fungsi kendala, dan kondisi non aktif, kondisi non negatif maksudnya. Formula umum dapat dikembangkan untuk model pemrograman linear yang mencakup fungsi tujuan atau yang bisa kita dengar dengan Z dalam kasus maksimalisasi dan minimalisasi. Dengan ditambah variabel dan operasi matematika, model matematika umumnya adalah maksimal or minimal Z sama dengan konstanta 1 dikali variabel 1 ditambah konstanta 2 dikali variabel 2 ditambah dan seterusnya ditambah sampai variabel ke n ditambah sampai konstanta ke n sampai ke variabel ke n. Itu adalah fungsi tujuan.
Selanjutnya kita masuki fungsi kendala seperti yang bisa kita lihat di makalah ini, yaitu ditandai dengan operasi matematika gitu. Ada kecil sama dengan, dan besar sama dengan. Selanjutnya ada kondisi non negatif. Nah, kondisi non negatif di sini adalah variabel-variabel yang membangun dari program linear tadi, yaitu variabel 1, variabel 2 ditambah sampai variabel ke n. Dan yang paling penting adalah karena dia kondisi non negatif, maka dia bertanda besar sama dengan. Kita lanjut ke bab 3, yaitu isi. Yang pertama ada 3.1 metode eksperimental. Sebuah luas sel surya yang berluas 210 cm2 komersional digunakan untuk menghitung faktor fisik secara eksperimental. Metode termasuk metode pemrograman linear telah digunakan untuk menentukan parameter fisik, PV, dan efisiensi konversi sel. Selanjutnya ada 3.2 hasil dan diskusi. Nah, dalam kondisi AM1.5, data eksperimental sel surya silikon diperoleh ketika sel dimuat oleh kotak dekade resistor ditunjukkan pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Dilakukan menggunakan sel surya silikon konvensional dengan area aktif 210 cm2 di bawah daya pencahayaan. Nah, kerapatannya 69 MW per cm2. Nah, gambar 1 bisa dilihat pada makalah, dan begitu juga dengan gambar 2. Lalu ada gambar 3 juga dan gambar 4. Nah, penjelasan sedikit dari gambar di atas adalah menunjukkan bahwa tegangan rangkaian terbuka sel menurun dengan meningkatnya suhu. Kepadatan arus hubung singkat meningkat dengan meningkatnya faktor isi sel, menurun dengan meningkatnya. Selain itu, efisiensi sel surya silikon meningkat dengan meningkatnya suhu karena suhu. Sekarang, metode pemrograman linear telah diterapkan untuk memprediksi nilai parameter fisik sel surya dan untuk melihat efek dari masing-masing parameter pada konversi energi efisiensi. Hasil yang diperoleh ditunjukkan dalam contoh di bawah ini. Nah, saya sudah menyusun sebuah contoh, yaitu sebuah pemrograman linear tentang persamaan sel surya. Maksimal Z sama dengan 0,934 μ1 ditambah 0,625 μ2. Itu adalah fungsi tujuannya. Selanjutnya fungsi kendalanya adalah 0,556 ff kecil sama dengan 0,9, dan fungsi kendala yang kedua adalah 4,1100 pm kecil sama dengan 100. ff dan pm sudah kita ketahui tadi ya. Dengan metode simplex, kita dapat solusi optimalnya adalah μ1 sama dengan 1,6181, μ2 24,3309, dan fungsi tujuannya atau maksimal Z-nya adalah 16,7286. Nah, formula di atas diubah menjadi FLPP. Kita misalkan delta 1 sama dengan 0,2 dan delta 2 sama dengan 0,8, di mana Z itu adalah CIJ dikurang delta 1, CIJ, CIJ ditambah delta 2. Dan I sendiri adalah 1,2 dan J sendiri adalah 1,2. Maka bisa kita susun maksimal Z sama dengan tadi dikurang ya, CIJ dikurang delta 1, maka menghasilkan 0,7341, lalu koma lagi CIJ yaitu 0,9341, lalu koma lagi CIJ ditambah delta 2 yang menghasilkan 1,7341. Dan variabelnya adalah μ1 ditambah 0,4254, 0,6254, 1,4254, variabelnya adalah μ2. Nah, itu tadi adalah fungsi tujuan yang sudah dimodifikasi seperti itu. Lalu lanjut ke fungsi kendalanya. Sama seperti tadi, 0,556 ff kecil sama dengan 0,7, 9, 1,7. Fungsi kendala yang kedua adalah 4,1100 pm kecil sama dengan 99,8, 100, 100,8, di mana kondisi non negatifnya adalah μ1, μ2, ff, dan pm itu besar sama dengan 0. Menggunakan fungsi peringkat yang diusulkan, FLPP dikonversi menjadi masalah pemrograman linear yang tajam. Yaitu ini adalah program linear yang paling finalnya gitu ya. Yaitu maksimal Z sama dengan 0,9941 μ1 ditambah 0,6854 μ2. Fungsi kendalanya adalah sama seperti tadi, 0,556 ff kecil sama dengan 0,96, 4,1100 pm kecil sama dengan 100,06. Dan kondisi negatifnya adalah μ1, μ2, ff, dan pm besar sama dengan 0.
Nah, dengan metode simplex lagi dari programan linear yang tadi dapat kita simpulkan adalah solusi optimal adalah mu1 sama dengan 1,7266, mu2-nya sama dengan 24,345 dan fungsi tujuannya adalah maksimal Z sama dengan 18,4028. Nah, selanjutnya ada 3.5 kesimpulan. 3.3 kesimpulan. Parameter fisik yang kita sebut tadi seperti VOC, ISC, FF, dan mu dari sel surya telah diperagakan secara eksperimental menggunakan area sekitar 210 cm2 sel surya silikon komersial dalam pengukuran luar ruangan di bawah kondisi AM 1.5 linear. Metode pemrograman telah digunakan untuk memprediksi dan membandingkan nilai-nilai parameter fisik sel surya. Hasil ini diperoleh adalah dengan persetujuan yang sangat baik dengan yang diperoleh secara eksperimental. Nah, mungkin itu tadi penjelasan mengenai bagaimana cara kita menemukan parameter-parameter sel surya yang ada pada sirkuit terbuka menggunakan pemrograman linear. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.